Tetangga gue hari ini adalah seorang penyanyi, aktris, dan politisi. Dia adalah Nafa Urbah. Di sini Nafa akan bercerita untuk pertama kalinya perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan terus menemani dia di saat tersulit di dalam hidupnya. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, selamat datang di Daniel Tetangga Kamu. Dan kalau misalnya kalian sekarang ini lagi ngelihat baju yang gue pakai dan habis itu lo ngelihat, wow, ini ada logo Daniel Tetangga Kamu di sini. Gue juga pengen punya satu. Jangan khawatir, jangan sedih. Langsung aja lo ke Tokopedia kita, itu ada official store-nya. Langsung search DMN Official Merch. Dan cara yang lebih mudah dan lebih gampang lagi, langsung ini aja nih, foto barcode yang ada di sini atau QR code-nya. Dan lo akan langsung masuk ke webpage-nya. Anyway, our tetangga for today, ini dia Nafa Urbah. Apa kabar Nafa? Baik-baik Dan. Nafa, thank you so much for coming. Thank you so much for Yeah. having me. You know what, emang tinggal tunggu waktu aja sih. Iya benar. So Nafa, Yeah. I'm super excited ngobrol sama lo. I wanna get to know you better. Satu hal yang mungkin ini buat para tetangga-tetangga kita. Gue hari ini ngobrol sama Nafa, gue pengen mengenal pribadinya Nafa lebih dalam lagi. Dan kita set the rules for today, kita tidak akan ngomongin Zekli. Oke. Setuju, sepakat, kasihan Zekli. That's the rules for today, alright? That's So the rule bagi for kalian today. ibu-ibu yang kayaknya ya gak ada gosip dong. Sorry banget ya, kita tidak akan bergosip hari ini. Aduh, lucu ibu-ibu tuh. But you know, let's talk about you. Maksudnya lo ada keturunan Belanda dan Jawa gitu ya. So you know, your parents itu bokap yang Belanda kan. Nah, gimana tuh ketemu sama nyokap lu dan sampai akhirnya lu lahir? Wah, ini seru sih ceritanya. Jadi ceritanya nyokap gue itu adalah resepsionis salah satu hotel di Jakarta pas waktu itu. Oke. Jadi dia kerja sebagai resepsionis. Bokap gue adalah seorang pelaut. Bapakku seorang pelaut. Bukan nenek moyangku ya? Iya, Oh my goodness. Bapak gue seorang pelaut yang pas waktu itu dia harus transit ke Jakarta yang ketemu sama nyokap gue di hotel itu sebagai resepsionis. Jadi singkat cerita kapal bokap gue itu karam lah pokoknya kayak gitu sehingga membuat kakinya itu lumpuh. What? Bentar. Yeah. Karam itu as in like dia lagi ada di dalam kapal tersebut? Iya. Di tengah mana karamnya? Gue gak tahu pokoknya di tengah laut. Jadi bokap gue tuh tatonya banyak banget. Setiap negara yang dia datengin dia punya tato gitu. Wow. Termasuk nama gue. Nama gue itu diambil dari bahasa Greece, Yunani. Nafa ini? Nafa. Oke. Nafa itu dari bahasa Yunani yang artinya bunga mawar. Oh. Jadi sebelum gue lahir itu udah ada tato di lengannya bokap gue, Nafa sama tato bunga mawar. Wow. Jadi nama gue udah ada gitu sebenarnya. Right. Jadi itu bokap gue bikin tato itu pas waktu ada di Yunani. Singkat cerita yang akhirnya bokap gue kapalnya karam terus jadi lumpuh. Akhirnya bokap gue dan nyokap gue menikah lah di Jawa, di Magelang. Di Magelang. Dan akhirnya bokap gue jadi supir. Oh, iya, supir apa? Mobil karoseri. Jadi kalau di Magelang itu ada satu perusahaan. New Armada. Iya betul, New Armada, exactly. Dan dia itu adalah perusahaan karoseri mobil. Oke. Karoseri mobil. Jadi mobil-mobil yang belum jadi itu dibawalah ke Jakarta. Nah itu bokap gue yang nyetir gitu. What? ini bule loh. Gue ngebayangin ini bule loh. Maksudnya dia jadi supir untuk nganterin si mobil-mobil tersebut dari Magelang ke Jakarta. Iya. Tapi bokap gue setelah nikah sama nyokap gue jago bahasa Jawanya. Wow. Iya. Oke. Bokap gue malah pinter bahasa Jawa, makanya gue nggak pernah diajarin bahasa Belanda karena sebenarnya hari-harinya dia tuh bahasa Belanda, bahasa Inggris, tapi nggak pernah ngajarin anaknya, malah dia yang ke-influence sama nyokap gue jadi bahasa Jawa. Oke. Wow.
Dan akhirnya lahirlah lo di Magelang. Lahirlah gue di Magelang. How was your childhood? Masa kecil lo seperti apa? Okay, my childhood. Okay, that's interesting. Gue tinggal di Jawa. Gue sekolah di salah satu sekolah yang namanya Sumberjo. Dan di situ gue sering banget dapet bully karena gue otomatis gue menjadi anak yang Indo sendiri di situ. Jadi gue selalu dibully bilang londo minta garis bule kesasar bule kesasar. Londo minta garis penjajah anaknya penjajah anaknya penjajah gitu. Jadi selama hidup gue itu gue tidak punya banyak teman yang akhirnya menciptakan seorang pribadi yang introvert. Karena pas waktu masih kecil itu gue harus ngelindungin adik gue. Karena gue dibulinya tuh parah banget. Jadi gue setiap hari itu pulang sekolah harus mempersiapkan diri untuk gue berantem sama anak-anak di situ karena gue suka dihadang di sawah. Berantemnya seperti apa? Kayak tonjok-tonjokan. Kalau gue kalah, gue bisa dimarahin sama bokap gue bisa disabet pakai ikat pinggang sama bokap gue. Besok kalau nggak menang, nggak usah pulang, nggak dikasih makan. Galak banget bokap gue. Oh, actually sekarang gue jadi ngerti sih. Lu punya karakter yang cukup keras soalnya dan maksudnya lu kalau ngomong pun juga lumayan kenceng gitu ya. Lu dengan otoritas dan lain-lain gitu. I think it came from there ya. Yes, I think so. Umur berapa itu berarti? SD dari kelas 1 SD lah ya sampai kelas 6 SD. Wow, alright. Kita bukan orang yang berada sebenarnya, biasa aja. Kita orang yang berada banget juga nggak ada, biasa aja banget juga enggak. Ya lumayan sedikit kekurangan, oke. Iya dulu seperti itu. Jadi kayak setiap hari gue harus bantuin nyokap gue jam 4 pagi gue udah bangun untuk bikin es. Karena kita dapet pinjaman kulkas supaya nyokap gue bisa bikin es. Dan habis itu gue bawa esnya ke sekolah buat gue jual gitu. Es apaan? Es pong-pong. Es apa sih? Jadi pakai sirup-sirup gitu? Iya. Es lilin gitu? Es lilin, iya. Oh, terus wow. lemper, gue jualan lemper. Jadi di sekolah? Iya di sekolah. Gue biasa pakai tampi. Ya kan gue taruh semua dagangan gue di situ. Yang sebelah kanan gue gandeng adik gue. No. Iya. Like di atas kepala, atas kepala lo? Di atas kepala. Lu jadi bisa ngebalance gitu kayak what? Oke, di SD tuh ya? Iya SD. Oh my goodness, ada fotonya gak tuh? Gak ada sayang. Dan untungnya ada salah satu guru gue tuh yang baik banget sama gue. Dia itu guru kesenian, namanya Bu Sri. Nah dia bisa melihat bakat gue di situ. Karena gue kalau istirahat gue nggak punya teman. Semuanya orang-orang pada ngindarin gue, nggak mau berteman. Mau siapa yang mau berteman sama penjajah? Gila ya. Gila, siapa mau berteman sama bule minta garis londo kesasar. Yes. Gitu. Jadi pas waktu itu gue suka berdendang istilahnya. Gue suka nyanyi. Kalau gue lagi istirahat gue suka nyanyi. Yang akhirnya guru gue itu bilang, mas kene. Katanya, latihan nyanyi lagu Jawa aja. Nanti kita Nafa ikut lomba untuk nyanyi lagu Jawa. Mau copat. Jadi setiap kali ada perlombaan, gue diikut sertakan dan gue juara 1 terus. Oke. Ya emang karena lagunya atau karena lu nya imut aja gitu, blasteran gitu. Enggak juga ya, dulu kan kutuan pastinya kan. Gak ada yang bagus dalam diri gue gitu karena gak terawat. Jadi ya mungkin karena ya lumayan lah, mungkin suaranya cukup cukup bagus menurut jurinya mungkin. Bokap nyokap saat itu gimana? Bokap gue sih keras banget dan keras sekali. Nyokap gue pas waktu itu akhirnya kerja di bank. Oh. Ya gue sebagai apa gue juga gak tahu. Dari resepsionis akhirnya dia kerja di bank ya? Pokoknya mereka pindah di Magelang ya apa segala macem. Dan bokap gue itu jarang pulang karena kan masih supir lah. Iya gitu jarang pulang. Jadi pulangnya itu sekitar kayak berapa bulan sekali yang kayak gitu-gitu. Oh wow. Iya. Gak tahu juga kemana. Oke. Oh wow. Iya. Oh wow. Nyokap lu pernah cerita gak kayak pernikahan mereka sebenarnya? Sebenarnya kalau cerita itu yang gue lihat sih mungkin banyak hal yang gak enak kali ya. I mean my childhood is not really bukan sesuatu hal yang menyenangkan sebenarnya sih. Karena aku punya inner child juga cukup
sedikit gak enak gitu. Jadi kayak hidup di zaman dimana semuanya keras aja gitu. Kayak bokap gue keras, nyokap gue keras. Dan gue harus nungguin adik gue. Kalau gue melakukan kesalahan sama adik gue pasti dipukul. Gue diselomot pakai apa itu? Rokok bokap gue tuh Jisamsu tuh gak sih? Jadi kalau gue ngelakuin kesalahan matiinnya di tangan gue woy. Really? Yeah. Gila. Dan zaman dulu kayaknya normal-normal aja, tapi zaman sekarang udah kayak child abuse ya. Iya sih, kayak gitu. Dan akhirnya lo sampai masuk ke dunia entertainment tuh gimana sih kita ya? Ya itu ceritanya lucu. Dan jadi pas waktu itu kantornya bokap gue ulang tahun terus tiba-tiba kantor bokap gue itu mengundang artis-artis yang lagi hits banget pada masanya. Ada Nika Ardila, Nicky Astria, terus God Bless. Terus abis itu waktu kecil itu gue punya band namanya Kid Rock Band. Jadi Kid Rock Band ini dibangun sama tetangga-tetangga yang ada di Magelang gitu. Dan jadi pemain gitarnya itu tetangga gue namanya Aji gitu. Terus pemain bassnya juga tetangga gue. Yang manajerin itu Om Budi, ada tetangga gue. Jadi satu komplek itu bikin grup band namanya Kid Rock Band. Nah gue adalah vokalisnya. Iya karena lu udah sering nyanyi lagu dan masih juara satu terus ya. Gitu akhirnya. Ini tetangga-tetangga yang ngebully lu juga bukan? Atau bukan. Karena itu teman sekolah ya kalau yang ngebully ya? Iya itu teman sekolah. Kalau ini kan tetangga di komplek. Singkat cerita kantor bokap gue ulang tahun. Akhirnya band pembukanya itu adalah Kid Rock Band. Si Kid Rock Band ini sama gue lah apa segala macam. Jadi dulu tuh gue nyanyi lagunya Bon Jovi. Kan gue gak bisa bahasa Inggris. Jadi dicatatnya pakai bahasa Indonesia. Satunya hat and you're to blame darling you give love a bad name. Bad name-nya juga B-E-T-N-E-I-M gitu. Bad name gitu kan, orang Jawa pula kan Den gitu kan. Jadi pas waktu itu tuh nyanyi lagunya itu lagu bahasa Inggris kayak She's gone out of my mind. Yeah. Jadi lagu-lagunya tuh yang kayak gitu. Itu ada fotonya Den. Oke. Ada di Instagram gue. Itu ada fotonya. Nah pas waktu itu tiba-tiba manajernya dari Nika Ardila ini namanya Kang Denny Sabri. Lihat, ini anak kecil kok lucu ya katanya gitu. Padahal borokan di mana-mana ya kan, udah kagak ada yang bener deh dalam diri gue. Gue dari dulu tuh gue bilang bahwa kagak ada yang bener dari diri gue gitu. Terus abis itu tiba-tiba 2 hari kemudian setelah gue selesai show, ada orang dari kejauhan datang pakai becak. Terus gue lagi main tolatili. Tolatili itu tahu gak sih boneka kertas yang gue gitu-gituin. Nah itu gue main lah di depan rumah gue. Terus tiba-tiba orang ini turun dari becak terus dia bilang, Nafa ya? Iya. Mamahnya ada? Ada. Bilang gitu ada. Kan orang medok. Terus akhirnya mereka masuk ketemu sama nyokap gue gak tahu mereka ngomong apa segala macam. Tiba-tiba si Kang Denny ini begitu keluar terus manggil gue. Terus dia tiba-tiba bilang gitu, ini jadi artis besar ini katanya gitu. Mau jadi artis gak kayak Teteh Nika Ardila? Gue kan gak ngerti ya, jadi gue bilang iya aja. Iya aja apa segala macam gitu. Gue itu pas waktu itu gue gak berpikir bahwa gue akan menjadi seorang penyanyi dan terkenal. Album gue akan meledak apa segala macam, sama sekali gak berpikir. Gue cuman ngelakuin ya udah, karena gue suka gue lakuin. Gue gak mikir itu akan jadi apa, seperti apa, bakal laku apa enggak. Gue gak pernah mikirin. Jadi pas waktu itu singkat cerita akhirnya gue dibawa lah ke Jakarta untuk rekaman. Pas waktu itu kebetulan Nikanya meninggal. Ya Nika Ardila meninggal. Akhirnya Kang Denny singkat cerita menjadikan gue sebagai penerus Nika Ardila. Gitu. Akhirnya gue nyanyi lagu dan akhirnya saat itu langsung meledak. Singkat cerita dari album pertama sampai album ke-10 ke-8 meledak terus. Gila. Ya during that time ya. Itu sampai tahun berapa ya? Gue tuh dalam waktu 1 tahun bisa ngeluarin 2 album. Ya, jadi sampai umur gue berapa itu gue lupa deh. Yang pasti produktif banget lah gitu. Sangat produktif, gue gak pernah
di rumah, gue selalu show, gue selalu ngabisin waktu gue di panggung, gue nggak pernah punya waktu buat diri gue sendiri intinya. Dan itu umur masih kecil kan? 15 kan? tahun. Iya. Akhirnya masuk ke dunia sinetron dong, obviously. Digeber lah pokoknya. Iya. Dunia sinetron sampai akhir, sampai sekarang lah basically di entertainment gitu kan. Di entertainment. Well, sekarang lebih ke politik sih. Iya. Tell me about si 8 album yang sukses tiap tahun, tiap keluarin album tuh benar-benar hits. By the way, lu ngeluarin cuma 8 album atau obviously lu ngeluarin 14. lebih? 14. Nah, so setelah dari 8 album sukses, what happened ketika album ke-9 nggak sukses sampai album 14 kayaknya udah mulai. Oke. Maybe pertama kali pas waktu itu gara-gara gue convert. Oke. Ketika lu memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Iya. Itu pas waktu umur 23 tahun gitu. Jadi pas waktu aku memutuskan untuk aku convert ke Christian, aku pilih Tuhan Yesus. Di situ mungkin zaman dulu nggak kayak zaman sekarang ya. Zaman sekarang orang udah terbuka. Zaman sekarang orang udah bisa, ya itu urusan pribadi masing-masing orang sama hubungan sama Tuhan kan udah gitu. Kalau dulu itu bisa langsung kayak iklan gue dicekal, semuanya dicekal yang kayak gitu. Seheboh itu ya? Seheboh itu, gila, itu sih heboh banget gitu. Oh wow, oke. Itu dari album ke-8 ke album ke-9? Enggak, itu umur gue 23 tahun. Oke, so 23 tahun itu berarti gue gak inget itu album keberapa, tapi gue lagi ada di atas-atasnya banget. Iya. Sinetron gue lagi ratingnya nomor 1, iklan gue banyak banget, terus album gue masih laku banget, show gue masih gila-gilaan banget. Jadi pas waktu gue lagi ada di atas banget. Nafa, I don't understand ya. Kayaknya mungkin ada orang tetangga-tetangga kita gitu ya yang mungkin convert atau mengikuti Yesus atau bahkan convert ke agama yang lain gitu ya. Karena mereka mikir ada berkatnya di situ. You know, hidup lu akan lebih baik ketika mengikuti Yesus misalnya seperti itu. Tapi dari kacamata lu barusan yang lu ceritain, ketika lu memilih Yesus justru malah nggak sesuai dengan, nggak menjadi lebih prosper gitu misalnya. For me, pengorbanan banget kayaknya. Apa yang terjadi dalam hidup gue selama gue bersama Tuhan itu, give until it's hurt. That's what happened to me. Beri sampai akhirnya itu sakit. What does that mean? Sacrifice. Oke. Yeah. Sampai gue merasa bahwa setiap sacrifice, setiap pengorbanan itu sakit tapi it's worth it. Itu yang gue belajar selama gue berjalan sama Tuhan. Gila, yang gue diproses bukan cuma dari segi karir gue aja, dari rumah tangga gue juga diproses, semuanya diproses. Tapi prosesnya itu give until it's hurt gitu, bener-bener gue bilang iya untuk apapun yang Tuhan mau. Walaupun itu sakitnya bukan main, tapi kan dijamin. Dan dijamin, selalu ada jaminan. Jaminannya pasti sukacita tetap ada, damai sejahtera tetap ada. Lu harus tetap merdeka dalam segala apa. Kayak gue merdeka dari sakit hati, gue merdeka dari gelisah, gue merdeka dari takut, gue merdeka dari kepahitan, gue merdeka dari kemarahan, gue merdeka dari dendam, gue merdeka dari sakit hati atau iri, semuanya gue merdeka dari itu. Itu dijamin. Wow. Makanya kenapa setelah gue ngelewatin semua proses itu, ada yang namanya ketenangan itu awal dari kemenangan. Itu yang gue belajar. Karena setiap kali Tuhan tuh ngedidik gue di dalam fase ketenangan untuk mengambil keputusan. Tolong didengerin barusan, ketenangan membawa kemenangan. Yes. Gue gak pernah ngelihat orang panik menang gitu. Iya gak sih? Iya. Orang panik dan wah kemana-mana, wah ngerecok dan lain-lain gitu, abis itu dia menang gitu. Gue gak pernah ngelihat, tapi bener yang kata lo, kayak ketika kita tenang, ketika kita benar-benar berserah dan memberikan semuanya kepada Tuhan gitu ya, ketenangan tersebut akan membawa kemenangan. Man, I love that.
Yeah. Yuk kita ngomongin pertama kali atau your encounter with Jesus. Oh, okay. That's a beautiful things. Oke. Jadi pas waktu itu umur 23 tahun. Banyak orang yang salah tangkap sebenarnya Dan. Karena orang berpikir gue jadi Kristen itu gara-gara Zack. Padahal that's not true. Nama yang tidak harusnya kita sebutkan hari ini. Iya Cuman benar. apa-apa. Kita udah janji untuk tidak membahas nama Zackly. Exactly. Jadi gitu. Jadi pertama kali gue berjumpa secara pribadi, my first encounter with Jesus, it's waktu umur gue 23 tahun. Oke. Karir lagi top-topnya, sinetron lagi ratingnya semuanya album 1. lagi ini gitu ya. Terus dulu gue ngalamin mantan pacar. Terus tiba-tiba gue sakit yang namanya bronchial cystic. Ini makanya dikasih mark sama Tuhan. Oh, oke. Ya, ada marknya. Ini pertama jumpa sama Tuhan langsung ditandain. Keren gak tuh? Oh wow, oke. Nanti kita kasih lihat sedikit ya ininya ya. Masih ada gak sih? Masih ada. Kelihatan ada scar. Oke, ini di close up aja ya, Bapak kameramen. Jadi setiap kali gue ngelihat ini, kenapa udah ada scar? Jadi gue ngelihatnya bahwa hidup gue untuk bisa menjadi terang, untuk bisa menjadi dampak, untuk bisa menjadi role model, harus ada scar. Oke, tell me. Gitu. Karena ini pertama kali pas waktu gue ngeliat ini, Tuhan tuh kayak ngasih pewahyuan langsung gitu loh. Bentar. Oke, bentar. Oke, lu putus sama mantan pacar. Abis itu langsung stres. Iya sakit. Stres gara-gara putus tersebut. Padahal sinetron rating lagi tinggi, album kejualnya lumayan hits dan lain-lain gitu ya. Dan tiba-tiba karena saking stres gara-gara sama si pacar ini, lu kena penyakit apa namanya? Bronchial cystic. Yeah. Nah, dan itu harus dioperasi. Harus dikeluarin. Hubungan lu sendiri sama Tuhan saat itu seperti apa? Jadi pas waktu itu mungkin kayak gini, gue pas waktu itu banyak sekali gue ngalamin kayak gue berusaha untuk menyembuhkan hati lah. Sebenarnya menyembuhkan hati itu kan bukan cuman gara-gara gue putus aja. Like gue stres karena gue kecapean, I don't have time for myself. Like gue terlalu banyak di force banget gitu kerjaan gue. Jadi kayak gue sinetron, gue nyanyi gak pernah selesai kayak gue tuh kayak dalam waktu 1 minggu tuh gue bisa tiap hari nyanyi waktu itu. Dari kota ke kota, dari segala macam bla 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 sampai gue tuh mau liburan tuh gak pernah bisa gitu. Dan lu kayaknya belum lagi sekolah. Oh my goodness. Dan lu sendiri juga mungkin kayaknya pengen ngebanggain bokap nyokap lu gak? Maksudnya kayak bokap nyokap saat itu gimana? Kayak jadi baik banget, lu jadi anak emas banget. Dan mungkin ada sebuah drive juga di hati lo yang lihat nih yang ngebully-bully gue nih bilang Belanda penjajah nih gue buktiin kalau gue terkenal dan lain-lain gitu. Was it there like I don't know exactly like I don't really have like pengalaman yang enak sih pas waktu kecil. I mean aku gak terlalu mikirin soal gimana nyokap sama bokap gue bakal berespon sih. Waktu itu kayak cuman ya udah kerja aja gitu. Dan lu nikmatin ketenaran lu juga ya? Nikmat gak nikmat karena gue kecapean sebenarnya. I've been so tired dengan semua jadwal karena gila di forsir banget sih gitu. Kayak like every day gue kadang-kadang gue nggak bisa tidur sampai 3 hari 3 malam gitu karena kan syuting langsung 2 sinetron. Gila. Ya. Iya, waktu itu sih syutingnya tayangnya mingguan. Ya. Tapi karena sinetron gue rating 1 semuanya di stasiun ini rating 1, yang ini rating 1 gitu. Wow. Terus abis itu album gue itu jadi kayak juga. Jadi kayak kadang kalau syuting iklan bisa dari jam 3 pagi terus gue belum tidur kayak gila. Aduh karakter gue berantakan banget sih. Bener-bener berantakan, gue jadi pemarah, gue jadi anak yang sombong, orang yang cepet
emosi dan semuanya. Semua sifat-sifat segala sifat manusia itu ada di gue pada saat itu. Yang jelek-jeleknya gitu Semua maksudnya? yang jelek-jelek. Ya karena lu diva lah. Iya. Pokoknya gue jelek aja. Nah, karena lu juga diva juga. Yeah. I think lu biarpun mempunyai sifat jelek tersebut, orang bakal ngerti-ngertiin juga gitu. And that's the thing, that's the problem ya. Itu masalahnya ketika kita mempunyai power, kita mempunyai ketenaran, kita exactly. jadinya ngerasa yang ngelakuin apa aja sah-sah aja. Lu harusnya ngertiin gue kayak gitu. Because we are under that spotlight. Yes, exactly. Dan, makanya harus diremukin semua. Nah, akhirnya jadi again, lu saat itu berarti gak mikirin Tuhan sama sekali. Dan akhirnya ketika sebenarnya putus. Gue orang yang sangat memikirkan Tuhan. Karena gue selalu mencari. Iya. Walaupun ketika lu terkenal dan lain-lain itu saat itu. Gue selalu mencari ketenangan. Gue selalu berusaha untuk mencari. Gue berusaha untuk apa sih semuanya ini tuh apa sih? What's the point for semua yang gue dapat dan segala macam bla bla bla. Karena gue ngerasa pas waktu itu gue masih merasa bahwa gue nggak bisa menikmatin ini semuanya gitu. Sebenarnya yang gue cari itu apa gitu. Ditambah lagi pas waktu itu gue sakit, kecapean, putus cinta. Wah makin lah. Gue makin mencari sebenarnya. Sampai akhirnya gue termasuk orang yang sangat rajin beribadah. Dan karena gue orang yang sangat mencari, gue penasaran. Sampai akhirnya pas waktu di rumah sakit di Singapura, waktu operasi gue bilang kayak gini. Gila ya bilang gitu. Sebenarnya Tuhan tuh ada apa enggak sih gitu. Gue udah minta tolong supaya sembuhin hati, minta tolong buat sembuhin pikiran, kagak disembuh-sembuhin bilang gitu. Gila ya, kayak gue tuh mesti gimana sih bilang gitu. Lu hidup apa enggak sih? Tiba-tiba TV-nya nyala pas waktu gue setel, waktu itu ada John Hartman. Si John Hartman ini bilang gitu, "Hey, I saw you," katanya gitu. "Yang kamu sekarang lagi duduk di ruangan rumah sakit," bilang gitu. "Dan sekarang kamu sedang sakit." Itu tuh langsung ke gue. Dan itu langsung ke gue terus tiba-tiba bilang, "Yes you." Maksudnya gue bilang kayak gitu. "Yes you," tiba-tiba gitu. Itu televangelis gitu ya. Iya, jadi yang kayak dan itu tuh pas waktu gue ngomel-ngomel, lu ada gak sih gitu loh, like I need you, I really need you dengan segala, nih lama-lama gue bisa mati nih kalau kayak gini. Kalau gue nggak mendapatkan jawaban, gue bisa mati nih dengan segala popularitas dan segala tekanan, dengan segala problem di rumah dan segala macem gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba gue nyetel TV ada John Hartman ngomong gitu. Terus maksudnya gue bilang gitu. Yes you katanya gitu. Sekarang kamu lagi sakit di dalam tenggorokan kamu. Itu udah fix. Itu gue. Sampai segitunya? Iya, dia bilang kamu sedang mengalami gak cuman sakit di tenggorokan kamu, tapi sakit di hati dan luka di hati kamu. Sekarang saya minta kamu supaya taruh tangan kiri kamu di tempat yang kamu sakit. Dan angkat tangan kamu yang sebelah kanan. Gue ngerasa yang sakit bukan apa yang gue dioperasi. Diri gue. Hati gue sakit. Wow. Semuanya yang ada dalam diri gue itu. Gue sakit gitu. Jadi gue taruh di dada gue. Gue berdoa sama dia. Gue ikutin doanya si John Hartman ini gitu. nih. Bilang gitu bahwa pas waktu itu dia ngomong. Taruh Tuhan siapa lagi gue bilang gitu kan yang dia ngomong. Terus bilang dia pokoknya sembuh dalam nama Yesus, bilang gitu. Waduh. Ya udahlah dalam nama Yesus gue bilang gitu. Padahal gue kagak percaya nama Tuhan Yesus gitu. Kenapa? Ya I mean yang terdoktrin dalam diri gue, dia bukan Tuhan, dia adalah manusia. Dan orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Ya itu aja gitu. Orang Kristen menyembah 3 Tuhan, dia bukan Tuhan, dia adalah manusia. Terus habis itu banyak yang aneh lah yang gue pikir apa segala macam, tapi kayak gue nggak punya pilihan lain, akhirnya gue mau ikut aja, cobain aja deh gitu loh. Demi sembuh. Iya. Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu hati gue sembuh gitu kan. Semua pikiran gue, segala hal yang terjadi dalam diri gue tuh sembuh gitu. Akhirnya gue ikutin aja. Gak selesai di situ dan
pas waktu gue jalan-jalan ke kalau di Singapura itu Orchard Road. Orchard Road. Tiba-tiba gue jalan-jalan karena jahitan gue akan dibuka hari Selasa. Oke. Jadi gue jalan-jalan di situ, terus tiba-tiba ada salib. Gue beli. Oh iya, gue beli salib itu, terus gue bilang, kok hati gue penasaran ya gitu loh. Kok there is something yang connect, ada suatu ikatan yang abis tadi doa yang ngikat gue sampai gue jalan-jalan, gue kayak kepikiran gitu. Kayak kepikiran dia nih namanya nih kepikiran. Singkat cerita gue balik ke hotel, nyokap gue kan udah Kristen duluan. Gara-garanya dia sakit terus didoain sama dosennya mama aku gitu. Tapi ya cuman gitu-gitu aja. Terus singkat cerita ada Alkitab di situ, terus gue buka. Hotel. Iya, di hotel itu ada Alkitab kan, gue buka, terus tiba-tiba gue dapet Mazmur 6 ayat 3. Di situ ada tulisannya, sembuhkanlah aku ya Tuhan karena tulang-tulangku gemetar dan jiwaku merana. Terus masih ada tulisannya yang di dalamnya itu pokoknya isinya tuh sesuai banget dengan apa yang lagi terjadi dalam diri gue aja. Dan itu random, lu kayak cuma ngebuka. Yoi, random. Itu gue langsung nangis. Gue langsung, gue gak ngerti lagi deh itu. Kayak ada paku yang dicabut dari kepala gue. Itu tuh gue tuh langsung ngerasain ada something it's happened to me. Like ada paku yang ditarik dari dalam kepala gue. Dan saat itu juga beban gue kayak ringan banget. Kayak bebas gitu, kayak lu terbebaskan dari. Wow. Kayak itu perasaan yang gue nggak pernah bisa describe, yang sampai sekarang nggak bisa gue lupain sih. Wow. That's my first encounter with God. Dan akhirnya pas waktu hari Selasa, jahitannya dibuka. Terus gue ngeliat scar, tapi gue belum kepikiran apa-apa. Tapi pas waktu gue ngalamin Tuhan, gue tahu dia udah kasih mark ini dari awal. Karena dia tahu gue bisa. Tapi pasti dijamin. Nah, singkat cerita akhirnya pas waktu hari Selasa udah dicabut itu jahitannya. Terus gue bilang, hai, boleh kenalan gak sih? Gue bilang gitu. Tuhan Yesus ya, gue bilang gitu. Namaku Nafa Indria Urbah, umur 23 tahun. Indo, Belanda, Jawa. Kenalan boleh ya? Hai Tuhan, kalau kamu benar-benar hidup ya udah hidup aja sama aku, gue gituin. Wow. Beneran Tuhan bukan, gue gituin. Tapi kok gue ngerasa lu Tuhan ya gitu. Jadi kayak gue boleh dong kenalan lebih dalam lagi gitu. Lucunya pas waktu gue pulang ke Jakarta, ketemulah sama si Ari Wibowo. Satu apartemen kita. Satu apartemen. Nah, Ari Wibowo kayaknya lagi panas-panasnya saat itu. Bukan lagi ya kan. Ketok pintu di rumah gue jam 6 pagi. Jogging yuk katanya gitu kan. Jogging katanya gitu. Jerman palsu kayaknya. Iya, jogging lah gitu. Ya udah gue ikut dia kan. Terus tiba-tiba dia bilang, hari Rabu main dong ke rumah nonton bola. Dia kan suka bola kan. Menonton bola, gue gak suka bola gitu. Tapi berapa kali singkat cerita selalu ada komunitas di tempatnya dia. Dan yang bawa firman itu Tante Monica namanya. Jadi Tante Monica inilah yang nantinya akan menjelaskan gue apa itu bahasa roh, apa itu yang namanya Tritunggal, bahwa Tuhan itu Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan gitu. Jadi ya kayak penjelasannya yang gue sendiri pas waktu itu gue gak percaya, tapi gue ketemu secara pribadi sama Tuhan Yesus yang akhirnya gue percaya. He is a very amazing God. He's my amazing Jesus. Wow. I believe that he is God. Lu tadi bilang itu the first encounter. Berarti ada second, third, fourth, fifth. What happened yang di second, third, fourth, fifth? Kalau yang kedua ini pas waktu aku nanya sama Tante Monica itu bilang gitu, orang Kristen Tuhannya 3 ya.
Allah Bapa, Roh Kudus, Yesus, yang mana yang disembah sih? Bilang kayak gitu. Itu kan manusia masa disembah-sembah, gue bilang kayak gitu. Tuhan, Tuhan adalah Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan, Nafa. Gitu. Tapi untuk kamu menjawab semua pertanyaan kamu, cuman satu, apa tante? Alami. Itu jawaban yang menurut gue agak-agak sulit ya. Maksudnya nggak semua orang bisa seberuntung lu mengalami, ya kan? I think akhirnya yang lu alamin tuh apa sehingga akhirnya bisa sampai percaya tersebut. Karena emang gue ngerti knowledge-nya banyak orang yang udah tiap minggu ke gereja, tapi nggak pernah ngalamin. Dia udah berpuluh-puluh tahun ke gereja. Tapi dia gak pernah mengalami apa yang lo alamin. Akhirnya semua khotbah, semua perkataan, semua ayat-ayat Injil yang dia pelajarin itu cuma ada di sini. Gak pernah nyampe ke hati. Ya kan? Selalu ada di kepala. Akhirnya lu mengalaminya gimana? Dan kenapa menurut lu Tuhan memilih lu untuk mengalami? Sebenarnya gue gak setuju sih. Oke. Gue gak setuju dengan kata-kata bahwa gak semua orang bisa ngalamin. Semua orang bisa ngalamin, Dan. Oke. Scar. Jembatannya apa? Lo harus peka aja bahwa setiap kali kita mau ketemu sama seseorang itu kan kita menuju. Kayak kita mau ke mall nih. Kita jalan kan dari rumah kita ke mall lewat tol, jalan tol. Abis itu baru kita nyampe ke mall kita. Ada jembatan. Ada prosesnya gitu. Nah banyak dari kita yang gak mau proses itu. Banyak dari kita yang cuman maunya instan aja. Ya udah gue ngalamin tapi gue gak mau prosesnya. Tapi pas waktu Tuhan kasih mark ini ke gue tahu untuk setiap kemenangan, setiap ada revival, setiap ada apapun itu harus ada pengorbanan. Harus ada scar gitu. Jadi scarnya kita kan beda-beda ya. Kayak gue, scar gue itu beda. Gue harus ngelewatin banyak tentang di dalam rumah tangga dan segala macam gitu. Itu adalah bagian dari scar. Tapi kan prosesnya manusia itu kan sendiri-sendiri. Nah masalahnya apakah orang mau bilang iya untuk apapun yang Tuhan mau? Permasalahannya gak semua orang mau untuk bilang iya untuk apa yang Tuhan minta. Gue jamin kalau dia bilang iya untuk apapun yang Tuhan mau, pasti ketemu. Kalau sekarang kita bilang oke, kita kedengeran di gereja, kita bilang oke Tuhan haleluya, kita harus ini segala macam, tapi pas waktu permasalahan itu dihadapin sama lu masih pakai kekuatan sendiri atau lu menyerahkan kepada Tuhan? Lu gak praktek firman, lu gak pakai hikmat, lu tidak tidak punya, yang sebenarnya firman Tuhan itu hidupnya luar biasa dan super duper punya kuasa. Setiap firman itu punya kuasanya. Yang penting gini, lu mau gak ngelakuin? Sekarang lagi ada permasalahannya ini, ikutin firmannya ini. Pasti bakal beres semuanya. Oke, tapi gimana ceritanya? The second encounter-nya ini gimana ceritanya? Oke. Mungkin kalau yang awal-awal lu mau sih seperti anak-anak kayaknya ya. Kan istilahnya masih dimanja-manja apa segala macam. Wah ini baru nih. Ini prosesnya berapa lama by the way? Dari yang tadi itu umur 23 tahun sampai ini akhirnya. Ini baru 2007. Oke. 2008. Sebenarnya gak bisa encounter yang kedua sih. Gue gak tahu ini encounter yang keberapa. Tapi ini yang benar-benar encounter sungguh-sungguh. Karena ini pas waktu gue hamil 2 bulan. Gue hamil 2 bulan itu setelah gue nikah sama Zack 4 tahun baru gue hamil. Jadi 2007, 2008, 2009, 2010. Oh oke, 2010. 2010 gue hamil berarti 3 tahun ya. 3 tahun. 2010 gue ketemu sama Tuhan. Jadi awalnya adalah pertama kali kita punya mentor Ibu In Cipto. Jadi pas waktu itu kan gue sama Zack sering banget pelayanan berdua lah. Pokoknya sama Bu In lah kemana-mana apa segala macem. Terus Zack itu orang yang sangat rajin yang namanya jam 3 pagi bangun. Terus worship, present worship.
Wow. Jadi dia tuh bisa ngurung diri di kamar praise and worship dari jam 3 pagi sampai jam 7 pagi. Terus dia bisa puasa Esther cuman di kamar aja. Dia puasa Esther di kamar Puasa aja. Esther by the way buat yang gak tahu, 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Dia cuma di kamar praise and worship, doa. Ya. Dan Zack sering banget puasa Esther zaman dulu. Dan dia abis itu biasanya nyambung puasa Daniel 42 hari ya. Itu rajin banget sih. Puasa Daniel artinya tidak ngomong sama Daniel selama 42 hari. Bukan itu. Puasa Daniel artinya hanya makan sayur-sayuran dan itu pun direbus. Iya, betul. Nah, terus biasanya gue gak pernah ikut kemana aja sih dia pelayanan. Gue gak suka. Gue gak suka interaksi sama orang, gue gak suka rame-rame pada saat itu. Gue cuman pengen di rumah aja gitu. Jadi sebenarnya gue orang yang tidak begitu mendukung pelayanan dia pada saat itu. Karena gue tidak mengalami gitu. Lu belum mengalami? Gue belum mengalami. Zack mengalami. Zack mengalami, tapi itulah yang dia tabur dalam kehidupan rumah tangga gue sama dia pas waktu itu. Gue tahu gimana caranya perang. Gue tahu gimana caranya praise and worship. Gue tahu yang namanya hadirat Tuhan. Karena gue melihat. Gue melihat saksi hidup ini gitu kan. Terus abis itu dia suka berdoa buat Indonesia apa segala macam, puasa buat Indonesia apa segala macam. Zack tuh luar biasa. Sampai akhirnya tiba-tiba gue nggak tahu kenapa dia harus kerja dan dia dibukain bisnis sama papahnya. Gue rasa sih ini yang harus Zack sendiri cerita sih, jangan dari mulut gue gitu. Intinya pas waktu gue hamil 2 bulan Zack jatuh. Pas waktu gue hamil 2 bulan Zack jatuh. Jatuh dalam dosa ya? Jatuh dalam dosa. Jatuh kayak keselip gitu. Enggak, jatuh dalam dosa. Dia mulai dari wine. Jadi dia tuh udah berhenti rokok, udah berhenti wine apa segala macam. Balik lagi dia hanya minum 1 gelas wine. Because sin lead to another sin, right? So pas waktu itu ketika dia jatuh dalam dosa itu lead ke another dosa yang lain. So but what happened to you? Kenapa sih encounter sama Tuhan saat itu? Saat itu pas gue tahu dia selingkuh apa segala macam, itu dengkul gue gemetaran banget. Kayak gue pengen loncat dari lantai 15 tuh, lantai 26 karena gue apartemen gue di lantai 26 kan. Dan padahal lu saat lagi itu hamil 2 bulan. Iya. Langsung abis itu besoknya gue ketemu sama Ibu Iin, mentor gue. Terus dia bilang kayak gini, Bu ini gak bisa, Zack itu udah semuanya. Dia gak boleh jatuh, dia gak boleh jatuh dalam dosa. Gak mungkin karena dia orang yang begitu taat. Dia begitu begitu luar biasa. Dia begitu taat banget Daniel, beneran. Terus habis itu dia bilang gini, jangan lihat Zack jatuh. Mau ngalamin Tuhan gak? Mau gimana mau ngalamin Tuhan? Kemarin juga udah ngalamin. Bilang gitu. Belum apa-apa anak. Dia bilang gitu. Jadi tentara katanya gitu. Alamin. Ini adalah jembatan. Jembatan gimana maksudnya jembatan? Ambil kesempatan ini menjadi suatu jembatan. Berjumpa secara pribadi sama Tuhan. Lewat sakit ini. Lewat luka. Lewat badai ini. Setiap apapun yang Tuhan minta, bilang iya. Bisa gak? Enggak mau. Pasti bisa. Nanti kita doain apa segala macam. Begitu gue nyampe rumah, tiba-tiba gue setel lagu praise and worship. Gue setel Matt Gilman sama si Misty Edward dong. Karena gue udah biasa ngelihat Zack pujian penyembahan. Gue pujian penyembahan di kamar. 3 jam gue pujian penyembahan. Itu ngapain aja sih pujian penyembahan? Gue nyanyi doang. Cuma nyanyi doang selama 3 jam? Nyanyi doang. Tapi hadirat Tuhan tuh kenceng banget. Itu kenceng tuh sampai tebel. Jadi di kamar gue itu very thick. Tebel banget. The presence, the hadiratnya itu tebel banget. Sampai gue tuh ngerasa ada di suatu kandungan, ngerti gak? Ya. Gue merasa gue hangat, gue lagi ada di suatu kandungan. 3 jam? 3 jam. Terus gue praise and worship, gue ngerasa detik itu juga.
gue ngerasa ada orang yang di belakang gue tuh lagi ngeluk gue. Fix itu Tuhan. Gue dipeluk dong, gue dipeluk, bener-bener gue dipeluk. Dan itu pelukannya tuh ada, you feel the kerendahan hati yang, rendah hati yang belum pernah lo lihat seumur hidup lo. Bahwa ini sumbernya. Sumber dari segala humbleness, sumber dari segala kerendahan hati itu ini. Kerelaan, ingin berkorban, ingin apa segala macam. Itu detik itu juga gue bilang ya untuk apa yang Tuhan mau. Wow. Itu. Jadi pas selesai itu, gue tahu itu Tuhan, itu perjumpaan gue sampai gue bilang Tuhan, aku ya gak mampu. Dia bilang gitu, aku gak mampu. Tapi jamin aku. Aku minta dijamin. Aku jamin hatiku, jamin kekuatanku, jamin semuanya. Supaya aku bisa ngelewatin ini semuanya. Kalau engkau pegang tangan aku. Artinya apa? Jamin itu artinya apa? Dijamin. Hatinya dijamin. Jangan sampai hatinya kotor gitu maksudnya. Bukan, jadi kayak gimana caranya lu berjalan di dalam api tapi lu gak panas. Pengorbanan itu ya, jadi maksudnya kayak gini. Yang tadi lu bilang, semua orang, bukan hanya sebagian orang yang dipilih sama Tuhan, tapi semua orang sebenarnya bisa mengalami Tuhan gitu kan. Yeah. Tapi itu apa ya, gambarannya tuh yang seperti gue dapet tuh kayak Tuhan tuh selalu kayak ayo kesini dong, ayo kesini dong. Exactly. Tapi tetap aja step pertamanya dari elu. Iya. Untuk lu maju menuju ke dia. Nah cara lu maju menuju ke dia emang harus ada pengorbanan. Pengorbanan tuh bukan kayak nyembelih apa gitu. Pengorbanan bukan tiba-tiba harus operasi dulu atau apa gitu. Enggak. Pengorbanan itu cuman dengan komitmen and saying yes. Hati yang rela. Hati yang rela untuk let go. Ya kita bilangnya hidup lu. Hidup lu 100% hidup lu relakan ke dalam tangan Yesus misalnya seperti itu. Cuman like orang untuk ngelakuin itu takut sih kayak lah gue masih takut. Punya kebiasaan nonton bokep gitu misalnya. Masa gue harus let go itu juga. Gue masih punya kebiasaan untuk clubbing sama teman-teman gue dan gue mabok ancur-ancuran dan habis itu gue pulang sama cewek dan lain-lain gitu ya. Masa gue harus let go itu sih kalau misalnya ngikutin lu Tuhan kayak gitu. Jadi pada saat yang bersama ya itu gak apa-apa, harusnya paralel aja. Paralel aja gitu kan ya. Tapi asal gue pengen lebih baik supaya ini ya gue akan kasih problem atau masalah kebiasaan buruk gue ke dalam tanganmu dan supaya gue bisa mengalami elu gitu ya, mengalami Tuhan gitu dalam hidup gue. Karena sampai sekarang pun itu masih terjadi dalam diri gue, kayak distraction, apalagi gue sekarang ada di dunia yang berbeda gitu. Terus gue single, gue gak punya suami gitu kan, jadi pasti distraction gue tuh banyak banget gitu. Dan itu tuh benar-benar kayak yang gue bukannya gue terus gak jatuh dalam dosa, gue jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan gak pernah sampai membiarkan gue tergeletak. Pasti di tengah-tengah jalan tuh kayak tarik-tarikan, kejar-kejaran. Terus siapa nih yang menang-menangan? Istilahnya kalau gue memberi daging gue makan lebih kuat ya pasti yang menang daging. Tapi yang namanya peperangan itu selalu ada. Selalu ada struggle di dalam, itu selalu ada. I'm not a saint, like selalu ada distraction di dalam hidup gue sekarang, apalagi gue single kan ya. Nanti yang lucu-lucu datang ya kan. Itu suatu hal yang wajar, pasti kita pengen kayak aduh seru juga nih diperhatiin apa segala macam. Tapi kembali lagi bahwa dunia kita itu kayak perjalanan gue adalah peperangan gue. Mungkin di kasus yang satu gue lulus ujian nih. Nanti di tempat yang lain ada lagi nih ujian yang mesti lu kerjain gitu. Permasalahannya untuk gue masuk ke destiny gue harus menyelesaikan semua ujian-ujian ini. Yang buat gue ada yang gampang, ada yang susah, ada yang susahnya bukan main.
Gue pernah dengar sebuah ilustrasi itu seperti ketika kita bangun by default kayak kamar hotel itu ada tulisan do not disturb. Dan itu do not disturb ini ngasih tahu ke Tuhan, udah ya jangan ganggu gue by default. Jadi yang lo harus lakuin adalah buka pintunya, abis itu balikin do not disturbnya jadi please clean up my room. Tolong bersihkan kamar saya. Gitu. Tiap pagi lo harus lakuin hal tersebut. Dengan secara intensional. Dengan berdoa. Dengan membangun hubungan lagi sama Tuhan. Pokoknya tiap pagi lo buka pintu. Dan lo please clean up my room. Soalnya by default pas malam lu tidur dan begitu bangun. Itu bakal ada do not disturbnya lagi gitu. Karena lu pengen secara manusiawi lu pengen ngelakuin dosa terus gitu. Gue pengen ngomongin soal divorce ini sih. Udah jelas di Injil ya, divorce itu tidak God hates divorce. Oke, Tuhan membenci perceraian. Tapi Tuhan tidak pernah membenci orang yang cerai. Itu kita harus membedakan itu. Manusianya tidak dibenci sama Tuhan. Tapi perceraiannya dibenci banget sama Tuhan. Nah, gue pengen tahu, lu pernah ngerasa terkondem kah? Maksudnya benar-benar lu pernah merasa terhakimi kah ketika lu cerai sebagai seseorang yang udah mengikuti Yesus dan kayaknya come on, seberapa sering lu berdoa supaya pernikahan lu dipulihkan lagi sama Tuhan dan kayaknya ya kayak Tuhan tidak mendengarkan doa lu juga gitu. Oh enggak, Tuhan mendengarkan doa gue. Tapi itu kan semuanya kembali lagi karena kita punya free will. Setiap manusia itu kan diberikan free will dan pas waktu itu mungkin ini udah bukan maksudnya gini, kayak gue punya peperangan gue sendiri, dia punya peperangannya dia sendiri gitu kan. Dan sebenarnya dia juga mengakui bahwa peperangan itu nggak selesai di dia, selesai di gue gitu. Jadi sebenarnya yang tidak menyelesaikan peperangan itu belum menyelesaikan peperangan itu dia. Dan sampai sekarang pun dia bilang, gue belum gue selesaiin. Karena bukan gak bisa, tapi gue belum mau. Kayak gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya free will, kehendak bebas. Kalau dibilang Tuhan bisa selamatin, Tuhan bisa selamatin. Kitanya yang belum mau diselamatin aja. Kayak gue ngerasa bahwa saat itu hal terbaik yang gue mau lakukan adalah ya udah nggak apa-apa pisah aja, kan Zack yang cerain gue. Jadi pas waktu itu gue ngerasa bahwa jujur gue ngerasa lebih happy sih sendiri. Kayak semua apa yang gue kerjakan gue lebih fokus. Terus gue juga melayanin orang gue lebih fokus. Gue turun ke jalanan gue lebih fokus. Gue ngurus anak lebih fokus. Gue kerja lebih fokus. Jadi kayak gak ada satupun pemikiran-pemikiran yang gak enak yang terjadi lagi dalam kehidupan gue sebenarnya gitu. Tapi gue juga gak pusing dengan kata orang. Yang penting bagaimana gue di hadapan Tuhan. Wow. Iya. Tuhan, oke, lu di hadapan Tuhan tuh jadinya Tuhan maunya gue balik sama Zack. Itu udah pasti. Karena setiap kali setiap kali Zack doa kencengnya pasti suruh balik sama gue. Kalau gue lagi doa kenceng pasti suruh balik sama Zack. Situ-situ mulu gitu. Ya gak usah dilihat sekarang. Kita lihat aja, ini kan belum jadi akhirnya. Gitu. Jadi ketika lu bercerai, lu ngerasa apakah Tuhan menghakimi lu juga? Enggak sih. Tuhan gak pernah menghakimi gue. Tuhan itu Tuhan yang sangat lemah lembut dan pribadi yang sabar, begitu sabar mendidik gue tanpa ada penghakiman. Ngerayu ya, suka ngerayu dia mah, romantis ya. Allah yang cemburu, udah pasti, apalagi kalau gue deket-deket sama cowok lain gitu, itu pasti. Lucu. Tuhan itu punya pribadi yang sangat, gue gak ngerti deh, yang pasti gak bisa dikalahkan oleh siapapun juga gitu. Kalau gue lagi kelepek sama dia pasti gue akan bilang iya.
Tapi kayak kadang-kadang kayak aduh Tuhan, aku kayak nggak punya waktu deh kalau buat kayak gini-gini dulu, bilang gitu. Nafa kayaknya capek deh kalau harus begini-begini segala macam. Dan dia nggak pernah memaksa. Dia pribadi yang tidak pernah memaksa. Makanya dikasih si free will tersebut. Iya. Dia nggak pernah memaksa gue. Mika sendiri gimana akhirnya ngelihat kalian berdua lucu sekarang ayah sama ibu? Aku sama Zack tuh sekarang jadi sahabat baik banget. Sangat baik banget. Dan Mika seneng banget ngelihat itu. Kenapa? Maksudnya gak setoksik ketika kalian nikah? Maksudnya gitu? Iya. Oke. Iya. Jadi Mami sama Daddy sekarang kalau berantem tuh lucu, malah Mika seneng. Hah? Iya. Karena berantemnya kita jadi kayak karena gue udah tahu kelakuannya dia udah tahu gimana respon hati gue, dia udah tahu cara gue kalau nanggepin berantem. Jadi kita udah nanggepinnya tuh lucu. Jadi sekarang si Mika tinggalnya sama siapa? Sama lo? Sama gue. Iya. Oke. You know Nafa, it feels like perceraian lu dengan Zack ini malah membawa kedamaian juga di hati lo. Iya. Gitu kan. Tapi would you recommend cerai ke tetangga-tetangga kita di sini? Gue gak akan merekomendasikan untuk cerai. Enggak lah. Walaupun lu sendiri cerai gitu. Iya, walaupun gue sendiri. Pertanyaannya agak susah ya Dan. Karena sebenarnya kalau dipaksa bisa. Oke. Kalau gue mau paksa diri gue untuk melanjutkan itu bisa. Anggap aja bahwa guanya yang gak lulus ujian. Itu aja. Biar gak ada salah di sini kan. Gue tahu kalau misalnya isu perceraian ini menurut gue agak sensitif. Karena gak semua couple tuh sama. Menurut misalnya contoh, ada seorang suami yang main tangan, pukul istrinya, habis itu pulang mabok dan sampai anaknya sendiri juga kadang-kadang bisa dipukulin tanpa sebab gitu. Atau mungkin ayahnya itu memakai narkoba jadi sangat tidak stabil, tiba-tiba bisa pulang marah-marah atau pulang happy banget sampai keluarga sendiri juga takut. Ini dia kali ini pulang bakal marah atau bakal happy nih. Kalau misalnya sampai seperti itu udah pasti misalnya ya udah dimaafin dan dikasih boundaries, tapi tetap aja si bapaknya itu ngulang lagi dan mungkin perceraian adalah suatu yang baik buat keluarga ini, maksudnya buat si suami istri ini gitu. Jadi emang ini bukan satu solusi untuk semua. Sayangnya ada yang cuman cekcok sedikit aja tapi akhirnya cerai gitu. Dan padahal masih bisa diusahakan lagi. Menurut lo, again ya, maksudnya Tuhan itu benci banget perceraian. Tapi batasnya itu sampai mana sih? Sampai akhirnya, kayak lo akhirnya bisa berdamai dengan the fact that sekarang ini lo a divorcee gitu. Oke, menurut gue semua tragedi dalam rumah tangga ataupun semua perjalanan yang gak enak, semua proses, semua badai, semua batu karang itu bisa selesai kok. Masalahnya seberapa banyak pengorbanan yang lu siap dan lu siapkan. Kan sebenarnya Tuhan selalu bisa. Tuhan gak pernah gak bisa. Yang namanya kekuatan, miracle, keajaiban, gue terlalu percaya bahwa Tuhan akan bisa ngelakuin itu. Tapi permasalahannya apakah kadang-kadang kita dikasihnya kuat apa enggak gitu, mau apa enggak. Sebenarnya kalau mau bilang iya bisa. Karena Tuhan akan ada pasti di samping lu juga untuk melewati itu semua. Iya. Cuman pada saat itu mungkin gue gue masih bermain dengan daging gue juga. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk ya udah cerai aja gitu. Karena dia pakai emosi, gue juga pakai daging. Pas waktu itu kita gue berperang sama daging gue dan gue kalah. Jadi sebenarnya perlombaan ini belum selesai sih. Gitu. Ketika lu kalah,
How do you feel with? Aku selalu ngobrol sama Tuhan. Ya? Kayak gue selalu bilang sama Tuhan, masih boleh diselesaiin nggak gitu. Tapi jangan sekarang. Jadi gue bilang sama Tuhan jangan ke aku dulu, ke Zack aja dulu, gitu. Ya. Lu fokusnya lebih ke, udahlah biar gue berpolitik. Tuhan sama Zack aja dulu, bilang gitu, gantian ke Zack dulu, abis itu nanti baru aku lagi gitu. Lucu ya? Ya lumayan sih, lu bisa nego-nego sama Tuhan gitu sih. Selalu, gue selalu nego. Ya. Sebenarnya lucu sebenarnya. Ya anggap aja bahwa perlombaan ini belum sampai ke garis finish. Ya gitu. Setuju. Belum. Nah sekarang kita bakal ngomongin soal your political activity ya. Kayaknya lu akhir-akhir ini sangat aktif banget di dunia politik ya. Itu kenapa? Apakah gue mikirnya lu itu bakal jadi pendeta, tau gak lo? Dan gue sempat kayak ngelihat kesaksian lu pas lagi kita di komunitas Good Friends, dan gue pikir wah gila, confirm sih ini bakal jadi pendeta nih, sebelahan sama Melanie Ricardo kayaknya. Tiba-tiba lu masuk ke dunia politik gitu. And it's like, oh wow, what happened? Well, it's my destiny. Really? Yeah. What do you mean by that? Jadi 5 tahun yang lalu 2019 ceritanya aku mencalonkan diri jadi anggota dewan di Dapil 6 Jawa Tengah, tempat lahir gue. Jadi itu tuh masuknya ke Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Magelang. Pas waktu itu gue nggak ada kepikiran sama sekali mau turun terus say hi sama masyarakat gitu kan. Gue kayak gue kayaknya nggak kepikiran ke situ gitu. Terus tapi tiba-tiba dari tim gue, jadi tim gue bilang, Mbak Nafa mau nggak turun jalan-jalan? Ini soalnya dari kampung ini, Pak Kelurahan ini, camat ini, seneng banget Mbak Nafa mau dateng, katanya dibikinin acara, terus dimasakin ini itu segala macem. Gue kan suka banget makanan kampung dan terus mereka bikin acaranya tuh yang tradisional gitu loh, yang wayang orang lah, apa kan gue suka banget karena it's my childhood kan, gitu, main kelereng, lomba ini apa segala macem. Oh mau dong, gue bilang kayak gitu. Mau dong, turun aja, turun. Terus besoknya ada lagi nggak? Gue gitu. Jadi pas waktu ada staff, emang Mbak Nafa mau? Mau, aku bilang gitu. Karena gue suka dengan suasananya. Wow. Terus bulan ketiga tiba-tiba kok gue ngerasa ada suatu kedekatan yang melekat ya antara gue sama masyarakat di situ. Terus tiba-tiba gue ngobrol lah, gue ngopi ngecil lah sama Pak Lurah. Pak Lurah, emang kalau anggota-anggota dewan tuh kayak gimana? Nah kebanyakan pada bilang bahwa ya cuman beberapa doang Mbak Nafa kalau yang kerja benerin jalan apa segala macem, tapi nggak banyak yang mau turun langsung katanya gitu. Biasanya staffnya doang ya, ini pendapat dari mereka gitu kan. Tapi ada juga Mbak Nafa yang rajin turun, yang benar-benar pakai hatinya juga ada gitu. Terus habis itu emang yang dikelarin itu masalah-masalah apa sih? Ya isu-isu di masyarakat itu apa? Emang kalau di sini isunya apa? Wow, kalau teng mriki niku, pakai bahasa Jawa kan. Teng mriki niku kathah niku Mbak Nafa napa bullying perundungan, ya, enyek-enyekan katanya, tetonggo ngenyek tetonggo, mengke anake tetonggo dinyek ngene-ngene segala macam. Oh ngoten. Aku suka tuh kata-kata enyek, pokoknya pengenyekan gitu. Pengenyekan. Terus habis itu ngoten. Terus niku teng tetangga sebelahnya niku bar enten sing bunuh diri. What? Langsung gue kayak hati gue langsung kayak kesamber gitu loh, ngerti gak sih? Kayak apa? Bunuh diri? Kenapa lu ngomong bunuh diri kok? Se-casual itu. Iya, se-casual. Pon biasa niku Mbak Nafa, wingi teng RT niku bunuh diri enten loro katanya gitu. Ada 2 bilang gitu. What? Apa gue bilang gitu karena apa? Bullying di sekolahan. Oh ini yang bunuh diri itu anak SMP, anak SMA gitu. Anak SMA, bullying di sekolahan. Terus abis itu dibully sama pamannya. Kalau enggak diperkosa.
Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tapi dengan cara bicara yang seperti itu gue ngerasa bahwa gila, harga jiwa itu sepertinya sudah tidak berharga lagi gitu. Sementara kita kan berharga di mata Tuhan banget gitu kan. Gue ngerasa langsung gue, wah gue gak bisa nih, hancur hati gue. Bilang gitu, di sekolahan mana Pak? Bilang, Teng Mriki Mbak Nafa di sini-sini. Wah bawa deh gue ke sana. Gue bilang kayak gitu, bawa saya ke sana. Terus sejak bulan ketiga, gue udah gak mikir yang namanya makanan, acara, penyambutan apa segala macem. Itu semuanya langsung gue bilang, I wanna do something. Saya bilang kayak gitu. Terus kebanyakan ibu-ibu kan sakit hatinya karena KDRT, terus suaminya selingkuh apa segala macem bla bla bla. I'm talking about character. I'm talking about gimana kita punya sikap hati yang benar, gimana kita tetap harus mengasihi, gimana kita mengampuni, gimana kita harus tetap berjuang buat anak. Jangan pernah menjadikan luka itu jadi senjata. Karena pada saat kamu luka dan kamu tidak bisa mengalahkan luka kamu akan melukai anak kamu. Saya bilang kayak gitu. Iya. Jadi gue mengajari gimana cara memandang soal luka dengan cara yang berbeda. Wow, ini lu karena manusia itu emang udah pasti akan terluka gitu kan. Iya. Tapi bagaimana cara kita melihat luka dengan cara yang berbeda. Dan menghandle-nya, responnya dengan luka tersebut. Karena kebanyakan orang kalau udah luka, dia cenderung melukai orang lain. Hurt people. Iya. Akhirnya itu lu ngomongnya kemana? Ibu-ibu. Oke. Si semuanya. Anak SMP, SMA itu? Jadi kalau seandainya hari ini Mbak Nafa ada acara, ketemu kalau ibu-ibu nggih. Ya itu biasanya. Ibu-ibu, pripun sedayane kabare apik-apik mawon. Apik Mbak Nafa. Sinten sing teng mriki diselingkuhi kalih suamine sinten kula. Betul. Sinten artinya apa? Siapa di sini yang diselingkuhi sama suaminya? Saya, Mbak Nafa. Sinten sing teng mriki KDRT saking suamine kula Mbak Nafa. Oh my goodness. Oke. Tapi gue membawanya dengan lucu. Iya. Oke ibu-ibu, ngeten nggih kula ajeng cerita niki. Gitu nanti gue mau cerita niki. Iya. Siapa yang di sini sakit hatinya kita nyanyikan dulu lagunya Glenn Fredly. Aduh, jadi gue gak ngerti tapi gue gak pernah ngomongin soal program gue. Gak pernah Dan. Tolong ibu-ibu pilih saya ya, nomor urut ini segala macam. Gak ada sama sekali. Lu benar-benar di situ karena lu pengen melayani. Lu pengen melayani ibu-ibu yang di KDRT, ibu-ibu yang diselingkuhin sama suami. Lu cuman di situ pengen memberikan values gitu. Of course gue bilang diselingkuhin ping pinten, ping pindo, isih kecilik. Maksudnya baru 2 kali Bu, dia bilang selingkuhnya berapa kali? Gue tanya kan. 2 kali. Kuwi ra ono apa-apane mbek aku Bu, bilang gitu. Belum ada apa-apa sama lo. Gak ada. Nek isih diselingkuhi ping pisan, ping pindo, ping telu, ping papat, ping limo, ora apa-apa. Wah, tuh ibu-ibu relate banget kayak. Emangnya Mbak Nafa berapa kali? Mboten usah ditanya. Ping 50 luweh gue bilang kayak gitu, lebih dari 100 kali jadi ibu-ibu aman. Oh my God. Jadi it's okay. Kalau lu masih diselingkuhin cuman rata-rata kan paling 2 kali, 3 kali gitu. Ya elah itu mah kagak ada apa-apanya gitu. Man. Oh wow. Oke. Kalau misalnya untuk anak SD, SMP, SMA gitu ngomongin soal value kehidupannya dia. Pas waktu itu gue akhirnya datanglah ke sekolahan demi sekolahan. Gue datang sama gurunya, terus gurunya biasanya cerita Mbak Nafa nek teng mriki niku nek wonge dibully, roaming ya. Roaming loh, nggak ada subtitle. Gue lagi nyari subtitle di mana gitu kan. Jadi kalau di sini itu kalau dibully itu semakin dibully anak itu akan menjadi anak yang pemurung. Dan dia akan mengucilkan dirinya. Tapi semakin dia terkucil, dia akan menjadi anak yang begitu pendendam, begitu sakit hati. Tapi permasalahannya banyak anak-anak yang gak punya empati. Karena semakin anak itu menjadi anak yang pemurung, dia akan semakin dicaci, dia akan semakin ditindas, dia akan semakin dibully. Akhirnya yang tadinya dia korban, dia menjadi pelaku. Dia berusaha untuk build kekuatan di dalam dirinya
yang akhirnya dia menjadi pelaku. Nah itu banyak sekali terjadi. Oke. Terus aku biasanya suka doa dulu sih. Aku bilang, Tuhan mau ngomong apa ini? Ngomong kamu soal Raja Wali. Oh. Gitu. Oke. Aku bilang, aku ngomong soal Raja Wali. Adik-adik, biasanya kalau anak-anak kecil kayak gitu kan pasti bicara soal cinta dulu ya kan. Aku bicara kalau cinta dikasih 100% apa 50% atau 25% ghosting gitu. Ghosting. Relate. Ya. Dan gue gak tahu, gue bisa aja begitu. Jadi kayak gue jadi kayak penyiar radio tau gak sih, Dan tau gak sih, begitu gue nyampe di tempat itu automatically jadi gue MC. penyiar. Iya. I don't know how to do it. Gue gak tahu gimana gue melakukan semua itu. Wow. Bahkan itu aja semua yang gue lakukan gue gak sadar. Wow. Oke. Gue gak sadar. Oke, tapi gue tertarik nih. Raja Wali. Gue sendiri juga kayak, iya ibu, Raja Wali ya kenapa? Iya kan, gue biasanya kayak gitu kan. Ini semua pada setuju kalau ibu jadi guru BP-nya gitu kan. Ya kan, guru BP pokoknya hari ini ibu jadi guru kalian gitu kan. Siapa di sini yang lagi jatuh cinta? Kita nyanyi dulu lagunya apa itu? Lagunya siapa? Siapa tau? Sheila on 7, terus lagu dia siapa kayak The Massive ya kan. Pokoknya yang menyayat-nyayat semuanya dulu ya kan. Disayat semuanya. Dari situ gue bisa ngelihat, ini yang disakitin. Ini sakit, itu yang murung, itu murung. Itu murung apa segala macam. Saya lihat semuanya. Oke. Dari situ aku langsung bicara, adik-adik di sini siapa yang paling sering kena bully gitu kan. Itu ada yang nunjuk gitu kan. Pas waktu ditunjuk aku tahu dari mukanya. Ini anak sering kena bully. Bukan cuma bercanda, maksudnya dia sendiri juga pasti ketawa-ketawa juga kan? Enggak, biasanya yang kena bully gak akan ketawa. Dia akan merasa gak percaya diri. Dia akan ngerasa bahwa dia disorot atau segala macam. Kuis yang dibully. Siapa di sini yang sering ngebully? Yang di sini bagian tukang ngebully percaya dirinya begitu luar biasa. Dari sinar matanya, dari cara dia seperti jagoan, dari cara dia, aku punya kuasa nih di sini, kayak gitu. Bisa kelihatan dari crowd itu kita bisa tahu. Dari situ barulah aku bicara. Kalian tahu nggak? Kalau dulu pas waktu saya tuh sekolah pakai bahasa Jawa dicampur bahasa Indonesia. Aku tuh dulu aku sering dibully karena aku itu bule, aku bilang gitu. Bapakku Londo, ibuku wong Jawa. Dadine koyo ngene, aku bilang kayak gitu. Tapi zaman biyen iku ra seneng ana wong lihat nek ndelokke wong bule. Dadi aku selalu dibilang, "Bule midak garis, Londo kesasar." Ora ngerti tau saiki dadine koyo ngene. Maksudnya pada enggak tahu kan kalau sekarang jadinya kayak begini, bilang gitu. Itu bukan karena kerja kerasku. Bukan cuma karena kerja kerasku, tapi satu hal yang kalian harus tahu, karaktermu itu nomor 1. Gak peduli siapa kamu dilahirkan di mana, bagaimana status sosialmu, apa jabatanmu, kamu orang yang seperti apa. Kalau kamu gak punya karakter, kamu selesai, kamu hancur. Aku akan bicara soal Raja Wali ke kalian. Aku bicara soal Raja Wali. What's so special about Raja Wali? Raja Wali, dia punya karakter. Aku bilang bahwa pada saat kita dibully, pada saat kita direndahkan, kita diintimidasi, kita ditindas sama orang lain, kita harus bisa bahwa setiap apa yang namanya luka batin semuanya itu tidak mengontrol kita, tidak menguasai kita. Kamu tahu Raja Wali itu harus ganti paruhnya. Tapi pada saat dia harus ganti paruh, itu dia harus menunggu 145 hari untuk mengeluarkan paruhnya. Hingga paruhnya itu menjadi runcing, baru dia bisa terlepas. Jadi paruh itu baru bisa ganti. Dan dia harus puasa, baru dia bisa cari makan lagi. Nah itu kan bicara soal proses. Itu bicara soal sakit, itu bicara soal menunggu, itu bicara soal lu harus bisa sabar dalam segala hal. Jangan pernah membiarkan sakit itu jadi menguasai kamu, akhirnya menyiksa kamu, akhirnya membuat kamu jadi gak percaya diri, membuat kamu jadi orang yang merasa tersakiti apa segala macam, dan itu membuat kamu jadi pengen bunuh diri.
Ini ada satu lagi nih Dan, yang gue selalu bicara. Gue bicara soal buaya juga. Buaya? Buaya. Oke. Gue bicara soal buaya. Buaya itu kalau ngegigit kan susah buat lepas. Ya. Ya. Aku ngajarin supaya kalau mereka punya mimpi itu harus gigitnya tuh kayak buaya. Wow. Kekuatannya kan begitu besar banget gitu kan. Jadi benar-benar harus kuat. Kamu mau gigit mimpi kamu begitu kuat seperti buaya. Kamu harus kuat karakternya seperti elang. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Jangan pernah ngerasa karena sedih, sakit itu keputusan. Tapi kalau kamu bangkit, kamu pasti bisa bangkit. Terus aku juga ngomong bagi yang tukang bully sampai pada maju ke depan nangis dan anak-anak itu pada maju ke depan sampai nangis, Kak aku mau bertobat Kak, aku mau nggak mau lagi bully orang. Iya. Loh, lu ngomong apa sama si yang bully-bully banyak banget. Aku bilang bahwa jadi aku kerok, biasanya orang yang ngebully dia adalah korban, gue bilang gitu. Korban di rumah misalnya. Korban di rumah. Siapa yang sudah membuli kamu? Siapa yang sudah mengintimidasi kamu? Apa segala macam? Aku bicara soal gimana cara you juga mengampuni. Tapi jangan membiarkan diri kamu juga jadi pembuli. Banyak banget sebenarnya ada videonya sih Dan di Instagram gue banyak banget gue ngomong sampai akhirnya intinya setelah gue ngomong itu biasanya anak-anak itu pada nangis, pada melukin gue terus bilang Kak bantuin aku supaya aku nggak jadi tukang bully lagi. Gimana caranya? Karena sebenarnya aku tuh korban, aku juga dibully di rumah, aku dibully sama keluarga aku dibully sama ibu aku, ada yang dibully sama pamannya, ada yang dibully sama tetangganya, yang kayak gitu-gitu. Oke. Oh, that's amazing. Jadi lu akhirnya kalau mereka mau cerita lebih panjang, tak suruh email. Jadi nanti aku bikin surat cinta ke mereka. Lu jelasin kayak oke. Wow. Lu bener-bener kayak akhirnya menghargai mereka. Terus aku suka bilang gini, nanti kalau aku kesana lagi boleh aku ketemu sama mama kamu gak? Wow. Aku mau main ke keluarganya gitu. Wow. Itu kan harus dibersihin sampai seakar-akarnya. Kalau kita gak kasih hidup kita dan gak akan selamat. Jadi aku mau belajar untuk cari scar yang lain. Wow. Karena scar yang ini sepertinya aku suka. Giving until it's hurt. Yeah. I want to try that scar. Oh gosh. It's a tough one. I know, like very tough. Kita udah tahu your scar yang ada di sini, but what happened to your scar yang ada di hati? Mungkin sama orang tua, ketika bokap lu pakai rokok itu nyundut inner child. Your inner child. Bagaimana ceritanya sampai akhirnya lu bisa memaafkan bokap lu yang sangat keras sekali? Mungkin karena perjumpaan aku secara pribadi sama Tuhan juga sih. Jadi perjumpaan secara pribadi sama Tuhan bikin Tuhan itu ngedidik pertama kali itu karakter. Jadi karakter aku duluan yang dididik dari yang soal ketenangan, terus habis itu gimana caranya supaya kamu melakukan sesuatu dengan hikmat. Bagaimana kamu bisa bilang iya, terus bersabar, gimana supaya gak marah, gimana soal bersyukur, gimana soal mengampuni, semua komplit. Tapi waktu untuk prakteknya kan gak segampang itu. Tapi masalah praktek itu kan takes time, take energy, take sacrifice, semuanya. And ya dilakuin aja selama itu menyenangkan hati Tuhan. Masalahnya aku punya tujuan, karena aku jatuh cinta. Karena aku jatuh cinta sama Tuhan, aku mau ngelakuin apa aja waktu itu. Sekarang harus lebih jatuh cinta lagi sih sebenarnya. Emang cinta mula-mula tuh amazing banget sih. Kayak lu benar-benar gak buta apa-apa lagi. Gak mikir apa-apa. Nah I want that love again. Yeah. How did you forgive your father? Just like that. Just forgive. Prosesnya seperti apa? Gak ada ngomong-ngomong sih. Lu gak pernah ngomong ke bokap juga? Gak pernah. Karena pas waktu itu bokap gue kan sakit. Pas waktu gue baru terima Yesus, bokap gue udah mulai sakit-sakitan. Dan gue lagi sibuk kan. Jadi gue jarang ketemu sama bokap gue. Umur 23 tuh ya? Iya pas waktu 23. Terus umur 26.
Umur 26 bokap 2006. 2006 bokap gue meninggal. Kan gue 23 tapi belum terlalu ini kan proses kan. Ya. Sampai gue berjumpa sungguh-sungguh itu pas waktu gue 2006 yang benar-benar 2006 itu baru gue sungguh-sungguh ketemu sama Tuhan. Banget. 3 tahun tuh ya? Iya 3 tahun setelah itu karena kan gue gak bisa terima. Masih perlu belajar lagi. Iya kayak gitu masih on off apa segala macem. Baru 2006 gue perjumpaan yang berikutnya sama Tuhan. Jadi pas waktu 2006 itu bokap gue sakit apa segala macem, bokap gue meninggal tahun 2006. Jadi gue gak punya banyak waktu untuk ngobrol secara deep sama sama bokap gue pada saat itu gitu. Tapi just like udah maafin. Nafa, thank you so much for sharing your story. Thank you. Terima kasih banyak. Gue selalu ngasih ini, this is untuk semua tetangga-tetangga kita ya. Ini adalah merchandise itu kalau misalnya lu mau lihat wow. isinya itu. Okay. Jadi gak perlu dibuka-buka juga. Okay. Ribet bukanya kalau misalnya ini kayak. Oke. Gue pikir gelas. Iya bukan. Itu rumah itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi terang buat elu dan Mika di rumah. Amen. Dan terang kalian itu bisa menerangi tetangga-tetangga kalian juga. Betul. So thank you banget. Dan gue berharap banget apa yang kita obrolin di sini itu bisa masuk ke hati kalian. Para tetangga gue yang udah setia nonton sampai hari ini. Dan banyak banget sih pelajaran yang gue dapat dari seorang Nafa Urbah. Dan thank you so much for sharing that. Thank you. Really, it's so wow, inspiring asli. Gue kayak dengar cerita lu, there is something inside of me yang benar-benar kayak teriak gitu. Yeah. This is Sparta. Thank you. Thank you so much Nafa. And really sukses buat semuanya. You know, especially pelayanan lu di politik. I think that's how we can say it. Karena gue ngelihat lu masuk politik karena hati lu sedih untuk orang-orang yang di marginalize ini gitu. Orang-orang yang terlupakan. Orang-orang yang menganggap bahwa bunuh diri itu udah biasa. Dibully itu udah biasa. Di KDRT-in udah biasa. Tapi lu kasih tahu ke mereka, no. Ini adalah sesuatu yang toksik dan ini tidak biasa. Gue mau ngasih tahu kalau misalnya harga kalian itu seperti apa gitu. Kalian lebih berharga dari ini. And untuk itu sih gue akan support tuh banget sih Nafa. Thank you so much again. Guys, seperti biasa kita akan ketemu lagi minggu depan. Dan tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye guys, thank you.